Hari ini bersama Kak Noven kita belajar mengenai Kitab Ayub. Ya, akan Kak Noven bagi menjadi 3 perspektif. Yang pertama adalah point of view sesama manusia, ya, atau disebut juga dengan bahasa gampangnya dari manusia ke manusia gitu ya. Kita akan tinjau dari teman-teman Ayub kepada Ayub. Kita akan lihat dari karakteristik respon. Dalam meresponi apa yang menimpa Ayub, teman-temannya itu seperti Elifaz, Bildad, dan Zofar itu mengambil asumsi sederhana. Ini yang bisa disebut terjebak dalam teologi restributif yang kaku. Elifaz, Bildad, dan Zofar itu menganut pandangan yang sederhana bahwa penderitaan selalu merupakan hasil dari dosa. Ya, mereka yakin bahwa orang baik akan diberkati dan orang jahat akan dihukum. Nah, ini teologi yang sebenarnya cukup berbahaya ya. Pembelajaran dari sudut pandang negatifnya itu apa? Ini bisa terjebak dalam bahaya asumsi. Jadi jangan terburu-buru menghakimi atau membuat asumsi tentang penyebab penderitaan orang lain. Pembelajaran negatif yang kedua itu adalah kegagalan empati. Mereka lebih fokus pada tanda kutip teori mereka bahwa daripada memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan Ayub gitu loh. Jadi maksudnya gini, mereka tuh lebih fokus pada teori bahwa kalau orang kena masalah itu pasti karena dosa. Jadi mereka lupa memberikan dukungan secara emosional yang dibutuhkan oleh Ayub gitu loh. Itu sama seperti film Sore ya, yang disutradarai oleh Yandi, terus di pemeran utama dengan Sheila Dara maupun Dion Wiyoko gitu ya. Itu bagus ya, ketika mereka mengalami konflik dijelasin seperti ini. Waktu itu ditanya, karena ceritanya itu narasinya adalah dia datang sebagai istri masa depan yang mau menyelamatkan pasangannya gitu ya dari penyakit kankernya gitu. Nah di situ dikatakan bahwa sempat nanya nih si Dion Wiyoko sebagai suaminya dari si Sheila Dara di film itu, ditanyakan bahwa apakah kita sering berantem di masa depan? Oh sering, tapi yang aku suka kita bukan menentukan benar atau salahnya, tapi memvalidasi perasaan masing-masing. Nah itu dibilang dengan kata lain itu belajar memahami satu sama lain gitu. Jadi jangan sampai kita dari pengalaman Ayub ini, pembelajaran negatifnya adalah jangan sampai kita mengalami kegagalan dalam berempati ya. Jadi jangan kita fokus pada teori benar salahnya, tapi cobalah untuk lebih fokus pada memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan oleh yang dalam kasus ini Ayub gitu. Yang ketiga, itu bisa terjebak pada arogansi spiritual, menganggap diri lebih memahami kehendak Allah secara menyeluruh gitu. Nah, dengan kata lain bisa terjebak menjadi lebih Tuhan dari Tuhan ketika menyikapi masalah orang gitu. Nah, pembelajaran positifnya ya dari kasus Ayub ini adalah mereka tetap mau hadir, atau bisa disebut sebagai kehadiran awal gitu. Mereka mau datang untuk berduka bersama-sama dengan Ayub dan duduk bersama Ayub itu 7 hari gitu loh. Bisa kita lihat dari Ayub pasal 2 ayat 11 sampai dengan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika sahabat Ayub mendengar tentang segala malapetaka yang menimpa Ayub, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni
Elifas orang Teman, dan Bildad orang Suah, serta Zofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belangsungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ayat 12, ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Ayat 13, lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Dikutip dari Ayub pasal 2 ayat 11 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Nah, dalam kasus ini ya, minimal pembelajaran positifnya adalah teman-teman Ayub mau atau hadir dalam penderitaan Ayub, bahkan sampai rela nongkrong bareng 7 hari itu istilahnya ya. It means tidak tahu apakah di zaman sekarang masih relate ya, tapi minimal kita bisa belajar seperti itu. Terus nilai pembelajaran positif kedua yaitu adalah kepedulian. Meskipun salah dalam pendekatan, mereka menunjukkan kepedulian dengan datang menghibur. Nah, kalau dari sisi Elihu ya, perspektif generasi muda dalam hal ini, karakteristiknya akan Kak Noven jelaskan dalam 3 bagian. 1, lebih sabar mendengarkan sebelum berbicara. Lebih sabar mendengarkan sebelum berbicara. Kedua, mengkritik baik Ayub maupun ketiga temannya. Ketiga, menekankan kedaulatan dan kebijaksanaan Allah. Nah, pembelajaran apa yang bisa kita petik dari hal ini? Ya, akan Kak Noven bagi menjadi 3 bagian utama saja. 1, hikmat tidak selalu datang dari umur atau usia. Generasi muda bisa memiliki perspektif yang lebih seimbang. Mungkin bisa seperti itu. Tidak harus secara umur lebih tua lebih bijak. Yang kedua, pentingnya mendengarkan. Elihu itu menunggu sampai yang lebih tua selesai berbicara. Jadi nggak nafsu untuk nyelak atau mengoreksi itu enggak. Jadi punya attitude juga dalam hal ini, ya. Ketiga, kerendahan hati. Mengakui keterbatasan dalam memahami cara Allah. Tidak asumsi bahwa saya sudah tahu caranya Allah. Bagaimana Allah Bapa bekerja, bagaimana Roh Kudus bekerja, bagaimana Tuhan Yesus bekerja. Enggak seperti itu juga. Kita bisa kasih point of view tapi tidak bilang harus seperti itu. Jangan jadikan pengalaman pribadi doktrin bagi orang lain. Itu haram hukumnya ya. Enggak boleh gitu loh. Nah, point of view dari manusia kepada Allah. Dalam hal ini Ayub ya. Di sini bisa masuk dalam fase penderitaan dan pergumulan, di mana tiap-tiap manusia kemungkinan kalau tidak mati muda akan masuk dalam fase penderitaan dan pergumulan. Kita akan lihat dari respon awal penyerahan. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Ayub pernah berkata seperti kan, terpujilah nama Tuhan gitu. Kita bisa lihat dari Ayub 1 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah, itu dikutip dari Ayub pasal 1 ayat 21. Ya, demikian firman Tuhan tadi. Respon awal penyerahan itu tadi. Yang kedua, menunjukkan iman yang teguh di tengah kehilangan materi, dan orang terdekat dalam hal ini adalah keluarga.
Dia bisa berpikir untuk aku nggak akan meninggalkan Allah. Itu luar biasa. Yang kedua, masuk pada fase pergumulan. Fase pergumulan ini dibutuhkan adalah kejujuran spiritual, kejujuran rohani kita. Nah, 3 hal di sini Kak Noven akan jabarkan. 1, Ayub berani mengekspresikan frustasinya kepada Allah dengan jujur, ya. Kedua, mempertanyakan keadilan Allah tanpa meninggalkan iman. Yang ketiga, menginginkan kesempatan untuk berargumen, atau bisa kita sebut juga mungkin bersoal jawab atau berdebat dengan Allah gitu. Ayub menginginkan kesempatan itu juga. Nah, ini memang kalau dalam fase kejujuran spiritual, mungkin zaman sekarang itu kita trennya mungkin sebutnya adalah mengalami titik skeptis ya dengan Tuhan. Itu normal. Bagi orang yang mau dewasa secara rohani, itu normal. Bukan skeptis, sok-sokan skeptis tapi tidak mengalami krisis itu, tapi kita benar-benar mengalami. It's a different thing, ya. Nah, yang berikutnya adalah pembelajaran dari respon Ayub. Ya, akan Kak Noven bagi menjadi 3. Pertama, kejujuran dalam doa. Allah menghargai kejujuran dalam pergumulan spiritual daripada kepura-puraan. Misalnya kita kepahitan atau sedih atau kecewa, tapi kita ngomong, enggak Tuhan, aku enggak kecewa, aku enggak sedih. Aduh, kalau saya yang jadi Tuhan, saya akan munafik. Kenapa enggak jujur? Allah kan maha tahu. Kenapa kita harus menutupi perasaan kita, kekecewaan kita? Ngomong aja dengan jujur, hadapi, belajar hadapi kenyataan. Ya. Kedua, iman dalam kegelapan. Pembelajaran dari respon Ayub adalah iman dalam kegelapan. Apa maksudnya di sini? Kalau kita lihat dari Ayub pasal 13 ayat 15, itu sekalipun di mana Ayub ngomong sampai nyelekit lah istilahnya kemungkinannya, sekalipun ia membunuh aku, namun aku akan berharap kepadanya. Waduh. Jadi walaupun si Ayub ini mungkin nyelekit ngomongnya, tapi tetap dia dalam hatinya dia tidak mau meninggalkan Allah gitu loh. Bunyi ayat langsungnya seperti ini ya. Ayub pasal 13 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Atau bahkan juga kalau kita baca lebih lanjut satu pasal itu hingga habis, Ayub ngomong sama istrinya kan ngomong, hujatlah Allah, tinggalkan Allah gitu, lalu matilah gitu loh. Tapi Ayub ngomong, masa yang saya mau terima dari Allah itu hanya yang baiknya aja. Nah, itu luar biasanya Ayub tuh di situ, ya. Nah, poin ketiganya dari pembelajaran dari respon Ayub adalah pencarian makna. Manusia memiliki hak untuk mencari pemahaman atas penderitaannya. Mencari pemahaman atas penderitaannya. Ini tidak bisa didikte. Tapi apa? Kita kalau sebagai mentor, kita menemani dalam pencarian makna itu. Dalam seseorang itu memahami penderitaan itu. Itu yang sehat. Kalau cuma ngomong memuridkan tapi tidak ada praktek menemaninya, ya itu nonsen ya. Nah, lalu kita akan lihat dari transformasi spiritual dalam kitab Ayub ini. Dari pengetahuan menuju ke pengalaman. 1. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Itu dikutip dari Ayub pasal 42 ayat 5. Ayub pasal 42 ayat 5. Ya. Di dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 5 ini, ketika kalian baca atau pelajari lebih lanjut, itu cukup unik lah ya untuk kita
bukan unik ya kata-kata tepatnya, tapi lebih ke arah sebuah pemahaman level dari sekedar tahu gitu loh. Demikian yang bunyi firman Tuhan, Ayub pasal 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dia mengalami encounter dengan Allah dalam hal ini. Jadi Ayub itu mengalami transformasi atau perubahan dari pengetahuan konseptual menjadi perjumpaan personal dengan Allah. Pembelajarannya itu satu, nilai pengalaman spiritual. Dia mendapatkan value of life lah. Penderitaan dapat membawa kita pada perjumpaan yang lebih dalam dengan Allah. Kedua, pertumbuhan melalui krisis. Krisis spiritual bisa menjadi jalan menuju kedewasaan iman atau kedewasaan rohani. Karena kayak seperti anak yang dibesarkan dengan orang tuanya takut dia mengalami ini, mengalami itu. Itu seperti anak yang akan ketika sudah jadi dewasa dia akan mengalami spoil, ya, manja, nggak bisa mandiri. Kenapa? Karena tidak pernah mengalami kesulitan, tidak ditempatkan pada kesulitan karena orang tuanya terlalu protektif dan takut anak tersebut mengalami penderitaan atau kecewaan. Itu nggak sehat bagi psikologi mereka. Nah, kita akan lihat dari point of view, kita lihat bagaimana dari sisi Allah kepada manusia, kira-kira seperti apa yang kita bisa pelajari. Pertama itu adalah kedaulatan Allah, ya. Bagaimana melalui badai, bisa kita lihat dari Ayub pasal 38 sampai dengan 41. Ayub pasal, ya, bukan ayat, pasal 38 sampai dengan pasal 41. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Nanti kalian baca sendiri di rumah untuk menghemat waktu. Allah menjawab Ayub bukan dengan penjelasan tentang penderitaan, tetapi dengan menunjukkan kebesarannya, kemahakuasaannya. Kedua, serangkaian pertanyaan retoris yang menunjukkan keterbatasan pemahaman manusia. Yang ketiga, Allah sendiri mengajarkan bahwa manusia tidak seharusnya mengetahui atau sok tahu tentang segala rahasia ataupun rencana Tuhan. Sok-sok menerjemahkan Alkitab dengan terlalu liar. Dalam kekristenan sendiri kita harus hati-hati dalam menginterpretasi Alkitab. Ya, lebih-lebih orang yang tidak tanda kutip Kristen gitu loh, baik Katolik maupun Protestan, nggak pernah baca Alkitab. Tahu-tahu orang agama lain non Kristiani mentafsirkan ayat Alkitab, yaitu serampangan. Kekristenan aja tidak boleh menerjemahkan sembarangan, harus ada dasar, apalagi di luar kekristenan, ya. Nah, pembelajaran mengenai kealahan ini adalah satu, transendensi. Allah jauh melampaui pemahaman manusia. Kedua, kebijaksanaan yang tidak terbatas, di mana rencana Allah tidak selalu dapat dipahami dengan logika manusia. Otak kita itu cuma segede, ya mungkin beberapa bapau A1 gitu ya, cuma segelepok gitu. Tapi kita mau memaksakan memahami Allah secara menyeluruh, atau bahkan nggak pernah baca Alkitab asumsi mengenal Allah. Wah, itu sih luar biasa ya, odong-odongnya luar biasa. Tolong sadari, ya. Ketiga, kepedulian personal. Meskipun transenden, Allah Bapa tetap peduli dan merespon pergumulan manusia. Kalau kita lihat dari keadilan sisi Allah Bapa, ya, keadilan Allah, bisa kita lihat dari pemulihan dan validasi. Allah itu 3 hal, ya, karena apa yang akan bahas di sini. Satu, Allah memvalidasi Ayub dan mengkritik teman-temannya. Itu bisa kita lihat dari Ayub pasal 42 ayat 7 sampai dengan 8. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman,
Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Lalu ayat 8, oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ini sih dalam ya maknanya ya. Yang kedua ya, pemulihan berlipat ganda atas apa yang hilang. Yang ketiga, keadilan Allah adalah Allah mengizinkan anak-anaknya mengalami penderitaan untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Pembelajaran lebih lanjutnya, 3 hal juga kan Kak Noven kupas, poin akan dipoinkan. 1, keadilan Allah tidak selalu terlihat langsung. Pembenaran kadang datang setelah periode penganiayaan, penderitaan ataupun persekusi kalau zaman sekarang mungkin istilah kerennya ya. Kedua, Allah mendengar. Pergumulan dan keluhan yang jujur tidak diabaikan Allah. Allah Bapa tidak pernah mengabaikan keluhan-keluhan kita yang kita ucapkan lewat doa ya, bukan lewat gosip. Ketiga, restorasi. Allah Bapa adalah Allah yang memulihkan, yang merestorasi hidup kita, yang siap menemani kita dalam transformasi hidup kita. Nah, kita akan masuk dalam aplikasinya. Pembelajaran secara integrasinya seperti ini. Tentang penderitaan dulu ya. Akan dibagi menjadi 3 hal. Penderitaan tidak selalu hasil dari dosa personal. 2, ada misteri dalam kehendak Allah yang tidak selalu dapat dijelaskan secara spesifik. Yang ketiga, penderitaan dapat menjadi alat transformasi spiritual. Orang kalau tidak menderita, tidak mengalami tekanan, gak akan sadar. Sama lah seperti anak-anak yang lagi sedang belajar ketika kita masih kanak-kanak gitu ya. Kalau nggak ada PR, kemungkinan anak-anak itu nggak akan belajar. Kalau nggak ada ulangan, anak-anak itu nggak belajar. Nah, itu yang berbahaya. Jadi memang tekanan itu perlu ada untuk mentransformasi kedisiplinan kita. Lalu tentang iman, akan Kak Noven bagi menjadi 3 juga. 1, kita harus percaya pada Allah. Tidak hanya pada saat kita tidak mengerti, melainkan karena kita masuk pada fase skeptis ya, kita justru harus semakin percaya kepada Allah. Justru karena kita tidak mengertilah kita belajar bergantung dan percaya kepada Allah. Karena Allah, relasi dengan Allah Bapa itu tidak bersifat empiris, tapi hati ke hati. Kedua, iman sejati diuji dalam kekelaman, kegelapan, atau masalah, bukan dalam terang, dalam berkat yang berlimpah. Lebih sering ketajaman iman kita bertumbuh ketika ada krisis. Ketiga, pergumulan spiritual adalah bagian normal dari perjalanan iman. Pergumulan spiritual atau tantangan spiritual adalah bagian normal dari perjalanan iman. Lalu kita masuk mengenai hubungan. 3 poin ya. Poin pertama, dalam menghibur yang menderita, kehadiran lebih penting daripada penjelasan. Nah, mengacu pada film sore itu memudahkan kita juga untuk mengerti ya, kisah Ayub itu mirip ya. Ada pattern pola yang sama. Dalam menghibur yang menderita, kehadiran lebih penting daripada penjelasan.
Jadi bukan masalah benar salahnya yang kita validasi, yang kita hakimi atau kita judge, tapi bagaimana apa yang dirasakan si Ayub itu yang harusnya kita ngertiin. Kalau ada teman kita dalam kondisi itu atau pasangan kita, orang-orang sekitar kita, yang kita validasi nomor satu itu perasaannya dulu. Kita menerima, responi dengan empati. Kedua, hindari memberikan jawaban mudah untuk masalah yang kompleks. Jangan terlalu terjebak juga pada toxic positivity gitu ya. Oh tenang, Allah pasti mendatangkan segala sesuatu baik pada waktunya. Itu semua orang percaya, Tuhan percaya pasti terjadi. Tetapi saat itu bukan kata-kata itu yang dibutuhkan. Bukan kata-kata itu. Semua yang sudah bertahun-tahun dalam Tuhan itu pasti tahu itu. Tapi yang kita harus tahu itu bagaimana perasaan si person ini yang mengalami penderitaan. Ketiga, dengarkan sebelum memberi nasihat. Gunakan tidak hanya telinga, tapi hati, perasaan, pikiran sebelum kita berkata-kata. Nah, kalau kita lihat dari relevansi kontemporernya untuk individu dulu ya. 3 poin. Berani jujur dalam pergumulan spiritual itu penting. Kedua, tidak menyederhanakan penderitaan orang lain. Ketiga, menerima misteri sebagai bagian dari iman. Untuk komunitas ya, menjadi teman yang hadir, yang baik itu tidak cuman hadir, tapi juga tidak menjadi hakim yang menghakimi kondisi teman kita. Kedua, memberikan ruang bagi pergumulan dan pertanyaan dalam komunitas iman, memberikan bantuan untuk berpikir secara reflektif. Lebih baik pertanyaan reflektif daripada penghakiman. Ketiga, menghargai perjalanan spiritual yang sedang dialami orang lain. Misalnya kita tidak mengalami penderitaan itu, justru kita menghargai. Kalau kita pernah melewatinya, justru kita harusnya menghargai, bukan menghakimi. Atau apalagi membuat bahwa pengalaman pribadi yang sudah kita alami ini harus orang itu mengalami juga, atau harus orang itu meresponi seperti kita. Enggak seperti itu. Dalam mentoring juga enggak seperti itu ya. Tolong sadar. Jadi kitab Ayub ini mengajarkan bahwa dalam pergumulan terdalam manusia, Allah selalu tetap yang berdaulat, dan dalam kedaulatannya itu Allah Bapa tetap peduli pada pergumulan manusia. Ini adalah paradoks iman yang indah dan menantang ketika kita menjalaninya. Tuhan Yesus memberkati.